Shalom, Jemaat Gereja House of Ghana. Pada hari Minggu ini, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja House of Ghana. Mari kita sebentar, bila mana mau memuji, kita mau menyembah Tuhan Yesus, dan kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari kita sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur, terima kasih ya Bapa atas segala apa yang telah Engkau beri dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami. Hanya kepadamu lah kami berseru, hanya kepadamu lah kami berserah. Hidup kami mau gantungkan kepadamu. Hidup kami, nafas kami, kehidupan kami, hanya ingin mau memuliakan nama-Mu. Dan bila mana sebentar, kami mau memuji menyembah-Mu di dalam ibadah raya online ini, Bapa. Kami tahu kuasa kasih-Mu tidak dibatasi oleh keberadaan kami. Kuasa kasih-Mu terus menyertai, terus ada, terus menyertai, terus melingkupi setiap pada kami, dimanapun kami berada. Dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kehausan hati kami mau memuji menyembah-Mu. Urapi setiap pada kami ya Bapa, dan urapan Roh Kudus-Mu turun atas gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Dipermuliakanlah Engkau senantiasa selalu dengan pujian penyembahan kami, dengan setiap ucapan kami, dengan nyanyian kami, syukur kami, perbuatan kami. Dipermuliakanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita bertemu lagi di ibadah Gereja House of Ghana. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami ucap syukur senantiasa hanya kepadamu, di mana pada pagi hari ini kembali kami kumpulkan bersama jemaat House of Ghana, gereja-Mu ya Tuhan, tubuh-Mu, di mana Engkau kepala kami. Sebentar kami akan belajar bersama dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk selalu ada pencerahan daripada Engkau, pengertian daripadamu, agar setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk perjalanan kami ke depan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Di bawah pimpinan Roh-Mu kami percaya Kau berikan kami kesanggupan untuk cakap menjadi pelaku firman-Mu yang terus menyembah-Mu hari ke hari dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bulan ini tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua, di mana kita sedang memasuki tema bulan Februari, yaitu The Word That Accomplish, atau firman yang menyelesaikan. Pada pagi hari ini kita sama-sama buka dari Injil Matius 24 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Kita tahu saudara bahwa setiap perkataan Tuhan Yesus adalah kekal adanya. Ya dan amin. Ya, dikatakan di Yesaya 55 ayat yang ke-11 bahwa setiap perkataan yang sudah terucap dari mulut Allah Bapa kita
itu tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan Tuhan sendiri akan mengerjakannya sampai tuntas. Nah, di sini jelas di ayat ke-10 ya, kita baca bahwa di sini dikatakan, saya ulangi ya, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Murtad, saudara. Kita tahu bahwa semakin hari, semakin ke depan, kehidupan manusia di muka bumi ini akan semakin susah. Itu kita tahu mereka yang hidupnya di luar Tuhan. Tapi setiap kita, umat pilihan Allah, saya sungguh dan sangat percaya bahwa kita akan terpelihara. Untuk itu Tuhan Yesus ini sudah peringatkan kepada setiap kita bahwa pada akhirnya nanti di sana, di depan sana akan banyak yang murtad. Nah, untuk itu marilah setiap kita harus menyikapi perkataan Tuhan, ya, bahwa kita tahu tadi dikatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa di surga itu pasti terjadi. Nah, bagaimana cara menyikapi supaya kita tidak termasuk di golongan yang murtad? Tuhan juga sudah membekali setiap kita untuk tetap kuat di dalam Dia. Ya. Di sini dikatakan juga di ayat ke-12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih. Kita tahu Allah adalah kasih. Untuk itu, betapa pentingnya setiap kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran, firman Allah yang hidup. Ya, kita tahu ada perkataan atau firman Tuhan yang berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap, yaitu firman. Bagaimana supaya kasih yang ada pada setiap kita tidak menjadi dingin? Karena di sini Tuhan Yesus sendiri katakan akan bertambah banyaknya kedurhakaan. Ya, orang murtad, ya, saling menyerahkan satu sama lain. Nah, untuk itu diperlukan, saudara, untuk setiap kita selalu melekat dengan firman, ya, pokok anggur yang benar. Dan melalui Injil ini dikatakan juga bahwa di ayat 13 ini adalah jaminannya seperti yang barusan saya ungkapkan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Nah, bagaimana kita dapat bertahan sampai pada kesudahannya? Sekarang kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul, saudara. Pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Di sini penekanannya, saudara, yang saya ingin bagikan untuk setiap kita di ayat 8 bahwa tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya bahwa setiap kita umat pilihan Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, Kristus, yaitu yang diurapi, maka saudara dan saya diperlengkapi dengan Roh Kudus. Diberikan Allah Bapa di surga Roh Kudus sebagai penolong. Ya, saat ini orang-orang percaya, umat pilihan Allah, sedang berjalan menuju ke kesempurnaan, keselamatan kekal itu dengan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi betapa pentingnya setiap kita
untuk menyadari akan hal ini. Pada saat Roh Kudus ada di dalam kita dan kita tinggal di dalam Roh Kudus berkuasa untuk memberikan setiap kita kekuatan untuk kita dapat bertahan di dalam menghadapi setiap permasalahan, pergumulan yang terjadi di seluruh muka bumi hari-hari ini. Kita lihat ke depannya, apa yang ada di sekitar kita itu akan semakin lebih hari lebih susah, saudara. Dan biarlah setiap kita dapat mengerti bahwa seperti tadi dikatakan, ya, jaminan dari Tuhan adalah Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, pada saat engkau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita, saudara, akan diperlengkapi dengan rohnya. Roh Allah Bapa di surga yang penuh kuasa. Nah, di ayat ke-11 dikatakan begini. Kedua malaikat itu ya mendapat perintah dari Tuhan untuk berkata kepada murid-muridnya, ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia waktu melihat dia naik ke surga. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nantinya adalah untuk menjemput setiap kita yang percaya, saudara, ya. Dan Tuhan akan menjemput kita di awan-awan seperti kedua malaikat ini sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka ada di Galilea menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Kita masuk di 1 Tesalonika 4, ya. Di sini juga dijelaskan, saudara, Tuhan menjelaskan kepada Rasul Paulus untuk dibagikan kepada setiap kita, umatnya yang percaya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu perikopnya adalah kedatangan Tuhan, ya, yang kedua kali. Saya loncat langsung ke 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan perintah ini. Amin. Jelas, saudara, ya, ini pasti terjadi, ya. Apa yang sudah dinubuatkan, perkataan Tuhan Allah Bapa di surga melalui nabi-nabinya, mulai dari rencana kedatangan Yesus ke muka bumi ini, ya, lahir di Bethlehem, di kandang domba, itu sudah tergenapi, ya. Nubuatan pesan Tuhan melalui nabi-nabinya, perkataan Tuhan yang ya dan amin, berkata bahwa Yesus adalah korban bagi setiap kita, ya, korban penghapus dosa, ya, mati di kayu salib untuk menebus kita dari kebinasaan. Itu pun sudah tergenapi, ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di kayu salib itu adalah pengorbanan yang terbesar, karya yang termegah atas hidup kita, umat pilihannya, ya, dan kita yang percaya diselamatkan, diberikan tadi apa? Roh Kudus oleh Bapa di surga untuk dapat memampukan kita, ya, menjalani hidup ini untuk tetap bertahan, dikatakan, ya, sampai pada kesudahannya, supaya setiap kita, saudara dan saya, selamat, ya, hidup di rumah Bapa, di kerajaan Allah yang tidak akan pernah tergoncangkan sampai selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu, saudara. Nah, di sini kan dikatakan tadi bahwa kedatangan Tuhan, ya, untuk menjemput gerejanya, kekasihnya, ya, kita, umatnya yang kudus, yang ditebus oleh nyawanya sendiri, ya, dengan darah yang mahal. Itu dengan cara menjemput kita di awan-awan, kita terangkat, saudara, ya. Pada saat sangkakala dibunyikan, ya, maka semua itu akan tergenapi, ya.
Orang-orang yang sudah mendahului kita, ya, yang mati duluan di dalam Kristus, mereka duluan yang dibangkitkan. Setelah itu kita yang masih hidup, dikatakan ya oleh Rasul Paulus, ya, mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa kita akan ikut, ya, terangkat, menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Ada perjumpaan yang sungguh penuh dengan sukacita bersama Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi jelas saudara bahwa di sini firman yang menyelesaikan. Jadi setiap kita yang sudah percaya Yesus, ya, pegang terus janji Tuhan, ya. Karena setiap perkataan Bapa kita, Allah yang hidup, itu iya dan amin. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan bahkan Tuhan sini akan mengerjakannya bagi setiap kita yang percaya, ya. Kita kalau mau mundur ke Yesaya 55, ya. Ini kan Yesaya 55 kan ini tema bulan Februari, ayat 11 dikatakan, ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Perikopnya pasal 55 adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan pernah merasa bosan dengan firman Tuhan, ya. Ini adalah jaminan kekal untuk saudara dan saya selamat, ya. Sekalipun langit bumi akan bergoncang, ya, tetapi kita tahu bahwa setiap anak-anak Allah yang telah dipilih, umat pilihannya, ya, pasti akan dijaga dan dilindungi aman, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-6, Yesaya 55. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Ya, ini saudara, jawabannya cuma ini. Terus cari Tuhan, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan. Selama masih ada waktu, ya, selama Tuhan masih berkenan ditemui, berserulah kepadanya, ya. Setiap hari, ya, mungkin pagi, siang, malam, ya, kembali kepada setiap kita. Kehausan kita kepada Tuhan itu seberapa besar, saudara? Saudara akan menerima kepuasan yang daripada Tuhan sendiri, bukan manusia, ya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan sangat dekat pada setiap kita, ya. Setiap anak-anaknya, ya, adalah bait Allah yang kudus. Roh Kudus diam di dalam kita, ya. Sungguh sangat dekat Tuhan. Bagi setiap kita yang terus mau mencari Tuhan, berseru kepadanya, ya, selalu mau belajar dari rohnya yang mendidik kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya. Semakin hari terus kejar, semakin hari terus kejar apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kita, anak-anaknya, ya, yang dapat kita kerjakan selama masih ada waktu, ya. Maka saya percaya, saudara, pergumulan tantangan hidup apapun di depan kita, kejadian apapun yang boleh terjadi, ya, di alam jagat raya ini, ya, saudara dan saya akan tetap kuat bertahan. Karena Tuhan Yesus yang ngomong, saudara, tadi di Matius 24, kan, dikatakan bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Nah, tadi kan saya bilang bagaimana kita bisa bertahan. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh menyadari, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah berkata kepada setiap kita, murid-muridnya, Rohku sudah diberikan kepada setiap anak-anakku yang percaya kepada Allah Bapa di surga, yang telah mengutus Yesus ke muka bumi ini untuk menyelamatkan setiap manusia, saudara dan saya. Nah, Roh Kudus itu yang saat ini, hari-hari ini sedang berjalan dengan setiap kita, saudara. Dialah guru besar agung kita, ya. Setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan melalui rohnya, ya. Jadi setiap kali Roh Kudus berbicara kepada kita, baik melalui firman-Nya, ya, melalui kejadian yang ada di sekitar kita, hari lepas hari, itu adalah karya Tuhan, saudara.
Roh Kudus yang harus kita tinggikan, kita elukan, kita agungkan, kita hormati, kita segani, saudara. Karena Roh Kudus inilah yang akan terus berjalan bersama-sama dengan kita sampai pada kesudahannya. Kapan, saudara? Pada saat saudara dan saya dijemput untuk kembali pulang ke rumah Bapa, atau pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput setiap kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, yang tetap hidup bertahan di dalam kekudusan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat mendidik setiap kita melalui persekutuan kita dengan Roh-Nya, ya. Juga bersama-sama di Gereja House of Kana, bahwa apa yang menjadi kerinduan kita mulai hari ini ke depan, ya. Ini masih awal tahun 2021 ya saudara, masih bulan Februari, untuk selalu mengejar hadiratnya dalam arti haus akan Tuhan, ya. Dikatakan tadi kan di ayat 6 di Yesaya 55, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayo saudara, termasuk juga saya, setiap kita haus dan haus dan haus akan kebenaran firman untuk dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Minta terus Roh-Nya, Roh Bapa, Allah Bapa yang ada di dalam kita, yang sudah diperlengkapi, ya, atas hidup kita, untuk memberikan kita pengertian hari lepas hari, untuk kita dapat bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran dunia ini. Tadi juga dikatakan saudara di Matius 24 bahwa Yesus bilang akan banyak nabi-nabi palsu. Di surat Petrus juga saudara baca nanti, itu juga akan banyak guru-guru palsu. Jadi jangan sampai saudara dan saya bayi rohani, saudara. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan, harus mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, saudara. Jangan apa kata orang, saudara, tapi saudara sendiri yakin bahwa saya kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, bukan apa kata orang, tapi saya tahu ya dan amin karena Roh Kudus di dalam saya yang mengajarkannya kepada saya. Amin. Jadi saudara akan tetap kuat bertahan, ya. Tuhan bilang, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang selamat. Nah, kalau saudara tidak mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhan, tidak pernah mau bergaul karib dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa kuat menghadapi tantangan hidup ini? Yang hari-hari ini dibilang baru mulai, saudara. Kita ini baru mulai masuk zaman baru, penderitaan zaman baru. Kedepannya akan banyak lagi kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang aneh-aneh dan yang menakutkan. Tapi ingat, tadi saya sudah katakan, di dalam Tuhan, setiap kita umat pilihannya terjamin, terpelihara, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh mendidik kita bahwa hidup di luar Tuhan itu adalah kesia-siaan dan bahkan akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, dipimpin oleh Roh-Nya, ya, haus akan kebenaran firman Tuhan yang sudah memerdekakan kehidupan saudara dan saya setiap hari, setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya kita semua akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya dan kita semua diselamatkan. Kita dan seisi rumah tangga dan keluarga kita diselamatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala yang ada. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Gereja House of Kana, para hamba-hambanya, dan juga setiap kita boleh dapat menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun saja kita berada atau Tuhan tempatkan, dan kembali nama Tuhan dipermuliakan di atas segala yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari jemaat Gereja House of Kana, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari Minggu ini, mari kita mengangkat tangan. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pengurapan Roh Kudus, penghiburan, kekuatan baru dilimpahkannya kepadamu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertaimu kemanapun saja engkau pergi berada. Tuhan menyertaimu.
Apa saja yang Engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Rencana-rencanamu dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Jemaat Gereja House of Kana. Kembali pada hari Selasa malam ini kita mau beribadah doa, pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Setelah sepanjang hari kita bekerja, mungkin ada yang belajar, bermain. Pada malam hari ini kita mau datang mencari hadirat Tuhan. Sebab ketika mencari hadirat Tuhan, Tuhan hadir. Dan Tuhan ada di setiap pujian penyembahan kita. Tuhan akan melawat setiap pada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Mari jemaat, sebelum kita memuji, kita memulai ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan. Hanya kepadamu lah kami berseru, dan hanya kepadamu lah kami berserah. Puji syukur terima kasih Bapa, kami boleh ada hingga pada malam hari ini. Kami boleh ada semuanya hanya oleh karena Engkau, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun setiap pada kami, hingga kami boleh ada hingga pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini kami mau memberi yang terbaik. Pujian penyembahan kami, hidup kami kepada-Mu. Urapi setiap pada kami Bapa. Dan urapan-Mu turun atas gereja-Mu House of Kana. Urapi setiap pada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau layakkan pujian penyembahan setiap pada kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaat, setelah kita memuji, kita mendengarkan kebenaran firman, dan pada kesempatan malam hari ini, mari saya ajak kita untuk berdoa bersama. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Bapa atas hari yang Kau beri, atas firman yang Kau beri. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap pada kami. Firman yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan kami. Sebab firman-Mu adalah kata-kata yang hidup, bukan hanya kata-kata yang huruf-huruf mati saja. Tetapi firman-Mu adalah kata-kata yang hidup, adalah penuh dengan janji-janji-Mu yang akan Kau genapi dalam setiap kehidupan kami. Kami terima Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa Bapa untuk gereja-Mu, House of Kana. Engkau berkati, urapan-Mu turun, urapan-Mu nyata di dalam gereja-Mu House of Kana. Di dalam setiap yang Engkau utus pada kami, kemanapun gereja-Mu ini Engkau utus, menjadi kepanjangan tangan-Mu. Engkau mengurapinya Bapa. Urapan Roh Kudus, urapan-Mu turun atas gereja-Mu House of Kana. Engkau pakai setiap pelayan-pelayan yang terlibat, biarlah setiap pada kami menerima pengurapan daripada Engkau. Engkau berkati Gembala House of Kana, Pak Samuel beserta istri. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan visi misi-Mu Bapa. Engkau berikan visi misi-Mu untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk negeri kami, bangsa Indonesia ini Bapa.
Biarlah di dalam kekuatan tangan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu selalu. Engkau berkati Bapa, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau jauhkan dari segala yang jahat, Engkau jauhkan dari segala apapun Tuhan, bencana yang ada sekalipun, Engkau melindungi setiap umat-Mu Bapa. Engkau berkati, Engkau lindungi Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati, Engkau lindungi pemimpin presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakil, beserta jajaran tim kabinet yang ada. Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau berikan hikmat-Mu di dalam menjalankan mandat daripada rakyat Indonesia ini. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan. Engkau berikan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga berkati setiap gereja-gereja-Mu yang ada di negeri Indonesia ini Bapa. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berkati. Biarlah pengurapan-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Jemaat-Mu, anak-anak-Mu Bapa, Engkau lindungi, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari jemaat kasih Tuhan, mari kita angkat tangan. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anaknya yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pengurapan Roh Kudus turun atasmu, atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas pendidikanmu, atas hari-harimu, atas masa depanmu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya itu daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.